Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu saya yakni Ibu Siti Siniah SSI MA Hum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu dosen Ibu Siti Siniah dengan mata kuliah hadis. Nah, baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Latif dengan NIM 2413-1008. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam dengan Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, baiklah. Di sini saya sedikitnya akan memaparkan bagaimana hadis tentang malaikat, kitab-kitab dan qada. Baik. Secara bahasa itu, kata malaikat berasal dari kata al-malak yang berarti utusan atau pesuruh. Nah, sedangkan secara istilahnya, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah engkau sendiri, yaitu manusia, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, yaitu iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis itu ditunjukkan bahwa iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Artinya, seorang muslim itu wajib mempercayai adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran dan tugas malaikat dalam Islam, malaikat itu memiliki berbagai tugas. Beberapa di antaranya, yang pertama, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Mikail mengatur rizki dan menurun hujan. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Jibril mencabut nyawa makhluk hidup. Mungkar dan Nakir menanyai manusia di alam kubur. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik menjaga neraka dan malaikat Tujuan menjaga surga. Hadis tentang penciptaan malaikat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Artinya malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari bara api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepadamu, yaitu tanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi artinya itu hadis ini menegaskan asal penciptaan malaikat, yaitu dari cahaya atau nur yang menunjukkan sifat suci dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lanjut ke kitab-kitab. Nah, yang pertama itu kitab Taurat. Itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Yang isinya itu memuat ajaran tauhid, hukum-hukum syariat dan pedoman kehidupan bagi eh, umatnya. Terus yang kedua itu Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang isinya itu lebih banyak berupa pujian, doa dan zikir kepada Allah atau syair. Yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai penyempurna Taurat dan pedoman bagi Bani Israel. Nah, ajarannya menekankan kasih sayang, iman, dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, eh, Al-Qur'anul Karim. Nah, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran sebagai penutup dan penyempurna seluruh kitab sebelumnya yang berisi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjaganya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Apa sih pentingnya kitab-kitab Allah dalam Islam ini? Yang pertama itu sebagai petunjuk hidup, jalan. Yang kedua sebagai bukti kasih sayang Allah, sebagai penyempurna wahyu, sebagai sumber hukum dan moral. Gitu. Contohnya ini hadis tentang petunjuk dari Al-Quran. Contohnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadal Qur'ana sabab tarafu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Fatamassaku bihi fa innakum lan fa, lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Sesungguhnya Al-Quran itu ialah tali atau penghubung yang salah satu ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ujung lainnya ada di tangan manusia atau makhluk. Maka berpeganglah kedengannya. Niscaya kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, jadi itu artinya hadis itu menunjukkan peran pentingnya kitab Allah sebagai petunjuk hidup. Siapa yang berpegang pada wahyu, insya Allah ia tidak akan tersesat. Nah, selanjutnya itu tentang koda dan kodar. Nah, koda itu secara bahasa itu berarti ketetapan, putusan. Nah, secara istilahnya dalam akidah Islam, koda adalah pelaksanaan atau terjadinya ketentuan Allah terhadap makhluknya. Sedangkan kodar itu berarti ukuran atau ketetapan Allah sejak zaman azali. Simpelnya, kodar itu penetapan Allah sejak awal sebelum terjadinya sesuatu. Sedangkan koda itu pelaksanaan ketetapan itu ketika ia akan terjadi sesuatu. Nah, kurang lebihnya begitu. Iman kepada koda dan kodar itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di alam semesta telah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuatu yang dianggap baik maupun buruk oleh manusia, namun Islam juga menegaskan bahwa manusia tetap memiliki ikhtiar, usaha dan doa dalam batas-batas yang Allah kehendaki. Nah, hadis tentang qada dan qadar, saya mengambil eh, segala sesuatu sudah ditetapkan dari hadis riwayat Muslim. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qaddara maqadiral
khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, artinya semua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah itu sudah ditetapkan, sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum diciptakan alam semesta ini. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk semuanya itu iman terhadap malaikat, kitab-kitab Allah serta qadar dan qadar merupakan bagian integral dari akidah Islam yang menegaskan hubungan antara manusia dan sistem spiritual yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai makhluk suci yang diciptakan dari nur berperan melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna tanpa hawa nafsu dan tanpa penyimpangan. Kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran menjadi wahyu yang membimbing manusia menuju kebenaran dan tauhid. Sementara itu keimanan kepada qadar dan qadar menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh peristiwa di alam semesta terjadi atas ketetapan dan kehendak Allah. Namun tetap memberi ruang bagi manusia untuk berikhtiar dan berdoa untuk memilih dalam batas kehendaknya. Keseluruhan ajaran ini membentuk fondasi keilmuan yang kokoh, menanamkan rasa tanggung jawab, ketaatan dan tawakal sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.